Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sehat dan bahagia. Semoga tetap tercurahkan kepada anak-anak semuanya dalam situasi yang masih daring seperti ini. Kita tetap semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Baik, kali ini bersama saya Pak Musli, kita kembali belajar tentang tema 1, subtema 3 tentang pembelajaran 3-6. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Baik, sebelum Pak Guru menyampaikan, Pak Guru menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan cara pelestarian hewan. Yang kedua, menjelaskan keadaan sosial, budaya, ekonomi, politik negara ASEAN. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri kesimpulan suatu bacaan dengan benar. Yang keempat, membuat kesimpulan suatu bacaan dengan benar. Yang kelima, menyebutkan bahan dan teknik membuat patung. Keenam, menyebutkan nilai-nilai dalam kelima Pancasila dengan benar. Yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk materinya kita mengulang kembali pembelajaran sebelumnya bahwa kita memang harus menyelamatkan dan melestarikan hewan. Nah, penyebab kepunahan hewan itu ada persaingan antara hewan, persaingan antar spesies. Artinya, ini persaingan dalam mencari makanan, mencari tempat tinggal, dan mencari pasangan. Yang kedua, adanya bencana alam. Bencana alam ini bisa banjir, bisa tanah longsor, bisa kekeringan, kemudian bisa tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, akibat perbuatan manusia atau aktivitas manusia. Nah, ini aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, misalnya ya perburuan liar, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan hutan, pendirian pabrik di lingkungan habitat hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tingkat populasi rendah. Artinya memang hewan itu sendiri tingkat populasinya rendah, yaitu tingkat perkembangannya yang sangat lambat. Nah, berikut ini kita mengulang kembali hewan-hewan yang hampir punah. Ini macam-macam hewan langka di Indonesia. Kalau yang ini namanya badak bercula 1 ya, namanya badak bercula 1. Kemudian yang ini dilindungi di ujung kulon. Kemudian yang ini gajah. Gajah ini banyak dilindungi di Pulau Sumatera dan paling banyak di Taman Nasional Waikambas Provinsi Lampung. Kemudian yang ini orang hutan. Orang hutan itu dilindungi di Pulau Kalimantan, tepatnya ini di Taman Nasional Tanjung Puting. Kemudian yang ini harimau. Harimau banyak dilindungi di Sumatera. Kemudian ini komodo. Komodo banyak dilindungi di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini burung cendrawasih, burung surga. Ini banyak dilindungi di Papua. Kemudian ini jalak Bali. Jalak Bali banyak dilindungi di Pulau Bali. Kemudian yang ini bekantan. Bekantan itu banyak dilindungi di Pulau Kalimantan. Kemudian merak. Kemudian yang ini anoa dan ini maleo. Ini banyak dilindungi di Pulau Sulawesi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita melakukan usaha pelestarian hewan? Yang pertama dengan pelestarian in situ, ini artinya pelestarian hewan dan tumbuhan ini di habitat aslinya dengan cara satu taman nasional.
Taman nasional itu adalah kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan serta lingkungan di dalamnya, tetapi juga untuk kepentingan rekreasi, kemudian penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian hutan lindung ini adalah kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan dan lingkungan di dalamnya, atau juga dikenal dengan hutan konservasi. Kemudian Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan untuk melindungi hewan langka di suatu daerah. Jadi kalau Suaka Marga Satwa ini khusus untuk melindungi hewan langka. Kemudian yang di Cagar Alam. Nah, Cagar Alam ini kawasan juga untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Kemudian pelestarian ex situ yaitu pelestarian untuk melindungi hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Nah, ini kebun binatang. Kebun binatang adalah kawasan atau tempat untuk melindungi hewan langka dari berbagai daerah. Kemudian kebun raya. Ini tempat untuk melindungi tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian taman safari. Nah, taman safari ini juga tempat untuk melindungi hewan dan tumbuhan dan untuk kepentingan rekreasi. Kemudian penangkaran. Penangkaran ini adalah pembudidayaan atau pengembangbiakan hewan yang langka, tetapi nanti setelah hewan itu dapat berkembang biak, ini nanti akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Berikutnya, cara melindungi hewan agar tidak terjadi kepunahan. Satu, membuat undang-undang perlindungan dan perburuan. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Kemudian memperbaiki ekosistem yang rusak. Kemudian tidak merusak habitat hewan. Dan melakukan penangkaran. Itu cara melindungi hewan. Berikutnya, manfaat perlindungan hewan. Satu, ekosistem menjadi seimbang. Dua, menjaga keanekaragaman hayati. Yang ketiga, mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang keempat, sebagai sarana rekreasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian selain kita tadi juga bagaimana cara melestarikan hewan, tentunya kita juga melestarikan tumbuhan. Nah, sebelum kita melestarikan tumbuhan, kita tahu dulu bagaimana perkembangan tumbuhan secara generatif maupun secara vegetatif. Dulu sudah saya sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita hanya mengulang kembali perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibantu oleh manusia. Ini yang pertama adalah mencangkok. Nah, mencangkok ini hanya khusus tumbuhan yang punya kambium. Kemudian yang berikutnya ini namanya okulasi. Okulasi itu menempelkan mata tunas ya pada tumbuhan lain. Kemudian yang berikutnya sambung pucuk, ya, nanti menyambung batang antar dua tumbuhan. Kemudian yang berikutnya stek batang. Nanti stek batang itu batang stek kemudian ditanam. Ini contohnya yang mawar pangker, kemudian ketela pohon, tebu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya merunduk. Teknik merunduk ini cabangnya ini dirundukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun dengan tanah, kemudian setelah keluar akarnya ini bisa dipotong, kemudian ditanam. Ini contoh-contoh cara berkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Jadi dari
Yang pertama mencangkok, kemudian okulasi, sambung pucuk, stek batang, dan merunduk. Kemudian selain perkembangbiakan secara vegetatif buatan, kita ingat kembali juga perkembangan tumbuhan secara vegetatif alami, artinya ini terjadi dengan sendirinya. Ini contohnya ini kentang. Nah, kentang ini dengan umbi batang. Kemudian ini bawang merah, ini dengan umbi lapis. Jadi dengan umbi lapis itu ada bawang merah, bawang putih, bunga tulip. Kemudian yang berikutnya ini wortel. Wortel itu dengan umbi akar. Kemudian ini ada jahe. Jahe itu dengan akar tinggal. Jadi dengan akar tinggal itu selain jahe ada ya kunyit, kencur, temulawak, temu ireng, alang-alang, dan lain sebagainya. Kemudian ini dengan geragih pada tumbuhan stroberi. Ya, pada tumbuhan stroberi itu dengan geragih. Nah, contoh tumbuhan yang lainnya ada pegagan, rumput teki, arbei. Itu dengan cara gerage. Kangkung pun juga bisa dengan stolon. Kemudian yang ini dengan tunas pada pisang. Nah, perkembangbiakan alami pada tumbuhan dengan tunas selain pisang itu juga ada bambu, tebu, nanas. Itu bisa juga dengan perkembangbiakannya dengan tunas. Kemudian yang berikutnya, nah ini cocor bebek. Ya, cocor bebek itu dengan tunas adventik atau tunas tepi daun. Nah, ini artinya ini bisa stek daun. Nanti daunnya itu dipotong atau stek, kemudian ditaruh di dalam tanah. Nah, ini pada ujung-ujung daunnya ini akan keluar tunas baru sehingga dikenal dengan tunas adventik. Kemudian yang berikutnya, vegetatif alami pada tumbuhan dengan spora. Nah, spora ini pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, berikutnya, tadi kita sudah belajar bagaimana melestarikan hewan, bagaimana juga perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, dengan kita mengetahui seperti itu menjadi salah satu cara untuk melindungi hewan karena hewan dan tumbuhan itu juga merupakan salah satu komoditi ekspor. Jadi hasil dari hewan ataupun hasil dari tumbuhan itu bisa diekspor ke luar negeri. Artinya ya tidak semuanya, artinya ya beberapa jenis hewan itu bisa dibudidayakan untuk menjadi nilai ekspor suatu negara. Juga tumbuhan juga banyak dikembangbiakan di suatu negara dan mempunyai nilai ekspor ya. Contohnya dengan adanya perkebunan kelapa sawit, cengkeh, kopi dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tentang keadaan negara-negara ASEAN. Artinya kemarin dulu kita sudah belajar bagaimana keadaan geografisnya, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana keadaan sosial budayanya, dan kemarin bagaimana keadaan politik negara-negara ASEAN. Ini hanya contoh saja dua negara antara Thailand dan Indonesia. Ini perbedaannya sosial budayanya. Untuk Thailand adalah salah satu negara yang belum pernah dijajah oleh negara lain. Agama terbesar di sana agama Buddha. Kebiasaan minum teh ini dilakukan di sana dengan dicampur dengan susu dan rempah-rempah. Sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku budaya. Jenis tarian-tarian juga banyak. Kemudian musik tradisional juga banyak. Jadi Indonesia itu negara kepulauan yang beragam suku budaya dan adat istiadat, juga banyak sekali macam-macam budaya daerah dari Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang terbesar. Kemudian Indonesia juga memiliki kebiasaan minum teh.
Kemudian salah satu yang menjadi ciri khas negara Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu suka bergotong royong. Yang berikutnya dari aspek ekonomi, Thailand dikenal sebagai lumbung padi ASEAN atau penghasil padi terbesar di ASEAN. Komoditi ekspornya dari pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi Indonesia ini sebenarnya sumber daya alamnya sangat melimpah sekali. Nah, mari kita olah sumber daya alam kita itu dengan sebaik-baiknya. Komoditi ekspor dari Indonesia dari pertanian, perkebunan, pertambangan, kemudian hasil laut, pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek politik, untuk Thailand, kepala negaranya seorang raja karena bentuk pemerintahannya ini adalah kerajaan. Ibu kotanya Bangkok, kemudian mata uangnya Baht, sukunya suku Thai, bahasanya juga bahasa Thai, kemudian lagu kebangsaannya Planchat Thai. Indonesia, kepala negaranya adalah seorang presiden, kemudian ibu kotanya Jakarta, mata uangnya rupiah, sukunya suku banyak suku di Indonesia kalau Indonesia, kemudian bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Anak-anak, jadi ini hanya dua contoh saja dari dua negara, jadi anak-anak bisa mempelajari kembali baik itu persamaan maupun perbedaan antar negara di ASEAN dilihat dari sisi sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Kemudian kita ulang kembali cara membuat kesimpulan yang baik. Nah, ini sudah berkali-kali kita pelajari. Kita ulang kembali. Yang pertama, bacalah secara intensif suatu teks ataupun bacaan. Intensif itu artinya membaca dengan sungguh-sungguh suatu bacaan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian buat kesimpulan berdasarkan ide pokoknya. Kemudian ciri kesimpulan yang baik, satu, berisi pesan kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan merupakan intisari suatu bacaan. Yang ketiga, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum. Kemudian yang keempat, memakai kosakata baku. Dan kelima, pernyataan dalam kesimpulan itu berdasarkan ide pokok dari seluruh paragraf. Nah, berikutnya kembali Pak Guru mengingatkan bahwa bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, sopan santun, kemudian suka bergotong royong. Artinya kita benar-benar dapat menerapkan sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kembali saya mengingatkan kepada anak-anak semuanya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus benar-benar menjaga Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu sila yang pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Dengan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila, insya Allah kehidupan di masyarakat kita ini menjadi aman, tentram, dan damai. Dan Indonesia ini juga semakin menjadi negara yang aman, tentram, dan damai, dan semakin maju. Karena apa? Masyarakatnya, bangsanya ini bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kekurangannya mohon Pak Guru dimaafkan. Jangan lupa yang belum subscribe
subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.